Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 10 IPS, hari ini kita belajar fungsi kuadrat ya. Fungsi kuadrat itu nanti grafiknya berupa garis lengkung seperti yang ada di gambar. Nanti garisnya lengkung ya, tidak seperti fungsi kuadrat yang tidak seperti fungsi linear yang grafiknya berupa garis lurus. Oke, di kehidupan sehari-hari untuk fungsi kuadrat ya bisa kita lihat dari ini jembatan, lengkungan jembatan ya bisa menghadap ke bawah lengkungnya atau bisa membuka ke atas atau bisa kita lihat di air mancur. Air mancur juga merupakan salah satu contoh di kehidupan nyata fungsi kuadrat. Okay. Kalau kemarin kita belajar fungsi linear itu grafiknya berupa garis lurus. Sekarang kita belajar fungsi kuadrat, grafiknya berupa garis lengkung ya. Garis baik bisa membuka ke atas atau bisa juga membuka ke bawah. Ini contohnya yang membuka ke bawah. Yang ini membuka ke atas. Ini juga membuka ke bawah. Oke, start from bentuk umum ya. Kita punya bentuk umum fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c dengan a-nya tidak boleh sama dengan 0. Bu, kenapa a-nya tidak boleh sama dengan 0? Kalau a-nya sama dengan 0 berarti tidak ada x kuadrat, harus bx ditambah c. Kalau fx sama dengan bx ditambah c berarti sama dengan bentuk umum fungsi linear, dia belum fungsi kuadrat. Yang namanya fungsi kuadrat itu apa namanya variabelnya pangkat tertingginya maksimal 2 ya. Kalau tidak 2 tidak disebut fungsi kuadrat ya. Di sini keterangannya A-nya merupakan koefisien dari x kuadrat, B-nya merupakan koefisien dari x, C-nya merupakan konstanta. Sekarang contoh. Yang pertama, Bu Fani punya fx sama dengan 2x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 2. Tentukan berapa A, berapa B, berapa C. A itu koefisien x kuadrat. Kita lihat, ini x kuadrat berarti A-nya 2. Kemudian B itu koefisien dari x. Ini x berarti B-nya negatif 3. C itu konstanta. Konstanta itu yang tidak punya variabel itu namanya konstanta. Berarti ini C-nya negatif 2. Kemudian contoh kedua, saya punya fx sama dengan x kuadrat ditambah x dikurangi 12. A-nya berapa? B-nya berapa? C-nya berapa? Di sini x kuadrat, ini A-nya berapa? Koefisien dari x kuadrat 1. B-nya koefisien dari x 1. Kemudian C-nya merupakan konstanta. Berapa ini? Ketemulah negatif 12. Contoh ketiga, fx sama dengan 4x kuadrat ditambah 3x. Berapa A, berapa B, dan berapa C? A itu koefisien dari x kuadrat. Ini x kuadrat, maka koefisiennya 4. Berarti A-nya 4. Kemudian B itu koefisien dari x. Ini ada x, koefisien dari x 3, maka B-nya 3. Loh, di sini kok nggak ada konstanta? Berarti bukan berarti tidak ada konstanta. Konstantanya sama dengan 0. C-nya sama dengan 0. Kemudian yang keempat, kita punya fx sama dengan 3 dikurangi x kuadrat. Berapa nilai A, berapa nilai B, dan berapa nilai C. A itu koefisien x kuadrat. Kita lihat dulu di sini x kuadrat ya, koefisiennya berapa ini? Negatif 1. Berarti A-nya negatif 1. B itu koefisien dari x. Apakah ada variabel x di sini? Tidak ada ya, berarti B-nya 0. Kemudian C itu konstanta. Konstantanya ini berapa? 3. Maka C-nya 3. Begitu nggih. Lanjut untuk ke grafik fungsi kuadrat. Anak-anak, tadi di bentuk umum kita punya yang namanya A, B, dan C ya. Grafik fungsi kuadrat juga kita nanti melihatnya dari item-item itu. Bisa dari nilai A, nilai B, nilai C, dan satu lagi bisa kita lihat dari nilai diskriminan. Bu, apa itu diskriminan? Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Oke, sekarang pertama kita melihat dari tinjauan nilai A ya. Di awal sudah Bu Fani jelaskan bahwa grafik fungsi kuadrat itu berupa garis lengkung. Jadi bisa membuka ke atas atau membuka ke bawah. Apabila kita punya semua grafik fungsi kuadrat yang grafiknya itu membuka ke atas, maka jelas nilai A-nya selalu positif.
Kalau kita punya grafik fungsi kuadrat kok membuka ke bawah, maka jelas grafik fungsi kuadrat itu A-nya negatif. Ya, itu kalau dilihat dari nilai A. Sekarang Bu, kalau dilihat dari nilai B. Kalau dilihat dari nilai B, hubungannya adalah grafik fungsi kuadrat dengan sumbu Y. Ya, di sini Bu Fani menggambarkan 5 gambar grafik fungsi kuadrat dan titik potongnya dengan sumbu Y. Ya, kita lihat gambar yang pertama dulu. Kita lihat di sini ada sebuah fungsi kuadrat dan sumbu Y. Titik potongnya ada di sini, ya. Titik potongnya ada di sini. Untuk menentukan apakah ini B-nya positif, B-nya negatif, atau B-nya 0, bagaimana? Perhatikan anakku, ini kamu ibaratkan grafik fungsi kuadrat itu sebuah logam. Sebuah logam yang bentuknya seperti ini, garis lengkung. Kemudian kamu putar, titik pusatnya adalah titik potong dengan sumbu Y. Kira-kira logam itu jatuh ke mana? Jatuh ke bawah, membuka ke kiri. Seperti ini ya anak-anak. Ya, kalau kamu putar, titik pusatnya di sini maka akan jatuh ke bawah, membuka ke kiri. Ini dia simbolnya seperti lebih dari, maka jelas nilai B-nya lebih dari 0. Kemudian gambar kedua, mana titik potong dengan sumbu Y? Nah, ini. Kemudian kita putar ya dengan titik pusatnya adalah titik potong dengan sumbu Y. Akan diperoleh gambar seperti ini. Dia membuka ke kanan seperti kurang dari, ya, maka B-nya kurang dari 0. Kemudian untuk gambar yang ketiga, dia pas atau ini ya, pas menyentuh atau pas memotong sumbu Y di tengah-tengah grafik di titik puncaknya, namanya titik puncak, maka B-nya sama dengan 0. Kemudian gambar yang ketiga, titik potongnya kita gambarkan. Ini kalau kita putar kira-kira dengan pusatnya titik potong dengan sumbu Y, dia akan menghadap ke mana coba? Otomatis menghadap membuka ke kanan ya, membuka ke kanan. Nah, berarti B-nya seolah-olah kurang dari 0. Kemudian ini titik potong dengan sumbu Y. Nah, kita cari dulu, diputar dengan titik potong tersebut, kira-kira gambarnya seperti apa? Oh, seperti ini ya, seperti lebih dari, maka B-nya lebih dari 0. Begitu ya, untuk yang tinjauan dari nilai B. Kemudian untuk tinjauan dari nilai C. Nah, ini tinjauan dari nilai C, saya juga punya beberapa gambar di sini. Ada gambar pertama sampai gambar kelima. Titik potong dengan sumbu C, maaf, tinjauan dari nilai C itu kita lihatnya titik potong dengan sumbu Y. Tetapi titik potong dengan sumbu Y-nya kita lihat di sumbu Y positif apa sumbu Y negatif, ya. Kita ingat dulu, kalau yang namanya sumbu Y positif itu sumbu Y semua nilai Y yang berada di atas sumbu X ini positif. Tetapi kalau yang namanya Y negatif itu semua nilai Y yang berada di bawah sumbu X. Sekarang gambar pertama kita lihat titik potongnya mana. Oh, ini berarti dia titik potongnya di Y positif, maka jelaslah C-nya positif. Gambar kedua titik potongnya di mana? Oh, di bawah sumbu X, berarti di Y negatif, maka C-nya negatif. Gambar ketiga titik potongnya di mana? Oh, di pas pusat koordinat, maka C-nya sama dengan 0. Gambar ketiga titik potongnya di mana? Oh, ternyata di atas sumbu X, berarti Y-nya positif, maka C-nya juga positif. Gambar kelima, titik potong dengan sumbu Y-nya di mana? Di bawah sumbu X. Nah, berarti di sini Y negatif, maka C-nya juga negatif. Kemudian berdasarkan nilai D atau diskriminan D, ini bacanya diskriminan. Untuk mencari nilai D adalah dengan cara B kuadrat dikurangi 4AC. Bu, B dari mana? B ya dari bentuk umum tadi, A dari bentuk umum, C dari bentuk umum. Kita punya 3 tipe berdasarkan nilai diskriminan. Tipe yang pertama itu maaf ya, sebelumnya untuk tinjauan dari diskriminan ini kita tinjau titik potongnya dengan sumbu X, hanya dengan sumbu X ya. Kita punya 3 tipe. Tipe yang pertama itu jika punya 2 titik potong dengan sumbu X. Tipe yang kedua punya 1 titik potong dengan sumbu X. Gambar yang ketiga tidak punya titik potong ya. Ini
Lihat, memotong sumbu X di 2 titik untuk yang tipe pertama, maka diskriminannya lebih dari 0. Kemudian yang kedua, dia memotong sumbu X di 1 titik, atau bahasa lainnya dia menyinggung sumbu X. Ya, menyinggung sumbu X itu sama dengan memotong sumbu X di 1 titik, maka D-nya sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, dia tidak punya titik potong dengan sumbu X, tidak memotong sumbu X, maka D-nya kurang dari 0. Contoh soal ya. Perhatikan gambar grafik fungsi kuadrat berikut. Fx sama dengan AX kuadrat ditambah Bx ditambah C di bawah ini. Ya, kita punya grafik fungsi ini. Manakah nilai A, B, C yang paling sesuai? Sekarang perhatikan, grafik membuka ke atas. Jelaslah A positif. A positif ya, berarti nilainya atau jawabannya kalau tidak A, B ya C, D dan E jelas salah. Kemudian kita tinjau dari nilai B. Kita cari titik potong dengan sumbu Y ini. Kemudian kita putar grafiknya dengan titik pusat ini, sumbu Y ini. Kira-kira dia membuka ke kanan apa ke kiri? Membuka ke kanan, berarti B-nya kurang dari 0. Ya, jelas AB salah, yang betul pastilah C. Tapi coba kita lihat C-nya. C-nya bagaimana? Kita lihat titik potong dengan sumbu Y. Apakah dia negatif, apa dia positif? Oh, ternyata dia negatif, maka C-nya juga kurang dari 0. Memotong sumbu Y negatif, maka C-nya kurang dari 0. Berarti jawabannya adalah C. Begitu. Lanjut ya, titik potong dengan sumbu X. Fungsi kuadrat Fx, apabila kita punya fungsi kuadrat Fx, memotong sumbu X ketika Y sama dengan Fx sama dengan 0. Bukan kenapa ini Y sama dengan Fx, begini Cah, kalau kita punya Fx itu bisa kita sama dengankan Y. Kalau di sini mau mencari titik potong dengan sumbu X, maka yang sama dengan 0 adalah Y-nya, Y sama dengan 0. Ya. Tentukan koordinat titik potong Fx sama dengan X kuadrat dikurangi X dikurangi 12 dengan sumbu X. Ya, kita tulis grafik atau persamaan yang kita punya ini. Fx sama dengan X kuadrat dikurangi X dikurangi 12, ini fungsi kuadratnya. Akan dicari titik potong dengan sumbu X ya. Maka Fx-nya harus sama dengan 0 ya. Ini Fx kita sama dengan kan 0. Fx-nya berupa X kuadrat dikurangi X dikurangi 12, kita ganti ini Fx-nya X kuadrat dikurangi X dikurangi 12 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. Cara memfaktorkan kemarin semester 1 sudah saya kasih ya, sudah saya kasih linknya dan juga sudah belajar memfaktorkan. Cari bilangan berapa, dua bilangan yang dikalikan ketemunya negatif 12 jika dijumlahkan ketemunya negatif 1. Oh, ketemulah negatif 4 dan 3. Kita cek. Negatif 4 kali 3 ketemu negatif 12. Negatif 4 ditambah 3 ketemunya negatif 1. Oh, berarti betul pemfaktorannya. Karena X dikurangi ini pemfaktorannya X dikurangi 4 kali X ditambah 3. X dikurangi 4 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 4. Atau X ditambah 3 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan negatif 3. Jadi koordinat titik potong dengan sumbu X adalah, ini yang diperoleh X-nya 4. Berarti 4, Bu Y-nya berapa? Ya, ini karena titik potong dengan sumbu X, maka Y-nya selalu 0. 4,0 dan satunya negatif 3 X-nya, berarti negatif 3,0. Sekarang titik potong dengan sumbu Y. Tadi kalau titik potong dengan sumbu X yang sama dengan 0 adalah Y-nya. Sekarang kalau titik potong dengan sumbu Y yang sama dengan 0 adalah X-nya. Ya. Contoh, tentukan koordinat titik potong Fx sama dengan X kuadrat dikurangi X dikurangi 12 dengan sumbu Y. Kita tulis dulu fungsi kuadratnya. Fx sama dengan X kuadrat dikurangi X dikurangi 12. Akan dicari titik potong dengan sumbu Y. Ya. X-nya harus 0. X sama dengan 0, kita substitusikan ke fungsi kuadrat yang kita punya. Fx sama dengan X kuadrat dikurangi X dikurangi 12. X-nya kita ganti dengan 0. 0 kuadrat, ini ada X, kita ganti dengan 0, dikurangi 0, dikurangi 12. 0 kuadrat 0,
dikurangi 0, 0 dikurangi 12 min 12 ya. Nah, atau selain menghitung X-nya diganti 0, kita juga langsung bisa melihat nilai C. Kalau X kuadrat dikurangi X dikurangi 12, C-nya berapa? C-nya itu konstanta, C-nya negatif 12 ya. Nah, maka ketemulah titik potong dengan sumbunya adalah 0, negatif 12, X-nya 0 ya. 0, negatif 12. Gampang banget kan, nggih? Boleh pakai cara pertama dengan mensubstitusikan X sama dengan 0, boleh pakai cara kedua yaitu dengan nilai C, melihat nilai C saja. Oke, sekarang kita belajar titik puncak atau titik balik atau titik ekstrim. Ini nama lainnya ya. Bisa menyebut titik puncak, bisa menyebut titik balik, bisa menyebut titik ekstrim ya. Titik puncak fungsi kuadrat f(x) adalah x puncak, y puncak dengan ya, ini cara mencarinya. X puncaknya itu sama dengan min b per 2a dan y puncaknya sama dengan min d per 4a. D tadi rumusnya apa? B kuadrat dikurangi 4ac. Ilustrasinya seperti ini. Nah, fungsi kuadrat itu bisa membuka ke atas, bisa membuka ke bawah ya. Bu, untuk titik puncak ini ada dua tipe anak-anak, ada titik puncak minimum dan ada titik puncak maksimum. Bu, titik puncak yang minimum itu yang bagaimana? Jika grafiknya membuka ke atas, titik puncaknya kan berarti di sini nih. Ini berarti titik puncaknya titik puncak minimum. Kalau grafiknya menghadap ke bawah, titik puncaknya seperti ini namanya titik puncak maksimum. Ya, berarti ada dua macam titik puncak minimum dan titik puncak maksimum. Bu, cara mencarinya sama-sama, tetap menggunakan yang X puncak, Y puncak. Oke, contohnya tetap sama. Tentukan koordinat titik puncak dari fx sama dengan x kuadrat dikurangi x dikurangi 12. Ya, penyelesaiannya. Kita cari dulu nilai A, nilai B, dan nilai C. Karena fx sama dengan x kuadrat dikurangi x dikurangi 12, A, koefisien dari x kuadrat itu 1, B, koefisien dari x itu negatif 1, dan C, konstantanya adalah negatif 12. Mencari x puncak, rumusnya apa? Ini kita tulis, min B per 2A, min B-nya kita tulis negatif 1 per 2 kita tulis, A-nya kita ganti 1 sama dengan 2 kali 1 2, sekarang ini min jadinya plus 1, jadi X puncaknya ketemulah setengah. Kemudian Y puncak, rumusnya apa di sini? Min B kuadrat min 4AC per 4A kita tulis, min B kuadrat min 4AC per 4A. B-nya kita ganti negatif 1, A-nya kita ganti 1, C-nya kita ganti negatif 12. Kita hitung ini min tetap min atau negatif 1 dikuadratkan positif 1 ketemunya ya. Negatif 4 kali 1 kali negatif 12, negatif kali negatif positif, 4 kali 1 4 dikali 12 48. 4 kali 1 4. Min 1 ditambah 48 49. Ini harusnya 49 ya. Min 49 per 4. Berarti koordinat titik puncaknya adalah min 49, setengah, min 49 per 4. Maaf ya, ini harusnya negatif 49. Oke, sekarang kita persamaan sumbu simetri. Persamaan sumbu simetri suatu fungsi kuadrat, dia berupa atau nilainya sama dengan X puncaknya. Berarti X sama dengan X puncak sama dengan rumusnya sama min B per 2A. Contohnya, tentukan persamaan sumbu simetri dari fx sama dengan x kuadrat dikurangi x dikurangi 12. Sama kita menentukan A-nya dulu, A-nya 1, B-nya negatif 1, C-nya negatif 12. Persamaan sumbu simetrinya X sama dengan X puncak sama dengan min B per 2A, min B-nya kita ganti min 1 per 2A 2 kali 1. Min jadi plus setengah. Jadi persamaan sumbu simetrinya X adalah X sama dengan setengah. Kemudian nilai minimum atau nilai maksimum. Ya, nilai minimum atau nilai maksimum ini belum kebaca ya. Oke, maaf.
ini belum tertulis ya. Nilai minimum atau nilai maksimum suatu fungsi kuadrat adalah ini sama dengan y puncak, nggih. Rumusnya y puncak ini min b kuadrat min 4ac per 4a. Tentukan nilai minimum dari fx sama dengan e kuadrat dikurangi x dikurangi 12. Bu, kenapa ini soalnya nilai minimum tidak nilai maksimum? Karena lihat ini hanya satu itu positif. Kalau positif grafiknya membuka ke atas. Kalau grafik membuka ke atas maka nilainya nilai minimum. Kalau grafik membuka ke bawah baru nilainya nilai maksimum. Kita cari biasa A-nya dulu, B-nya, C-nya. A-nya 1, B-nya negatif 1, C-nya negatif 12. Y, ya, untuk mencari nilai minimum Y itu sama dengan Y puncak, rumusnya min B kuadrat min 4AC per 4A. B-nya kita ganti negatif 1, A-nya kita ganti 1, C-nya kita ganti negatif 12. Maaf ini salah ya. 1 ditambah 48 ketemunya 49, tidak 47. Ya. Jadi nilai minimum dari fx sama dengan e kuadrat min x min 12 adalah negatif, harusnya berapa? 49 per 4. Oke anak-anak, sekian dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat video penjelasan dari saya. Selamat belajar, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.